Halo, selamat siang. Ketemu saya kembali bersama saya Iman Darmawan. Kali ini dalam acara di IG Live-nya Sharing is Caring Paris de la Mode Fashion School dari jam 1 sampai dengan selesai. Kita memang akan sekitar 1 jam akan bersama-sama di sini. Dan hari ini kita bersama-sama di tanggal 12 Agustus 2021. Ya nggak kerasa ya udah tanggal 12 Agustus lagi. Hari ini kita akan ngobrolin part kedua tentang You Become What You Think About bersama Mr. Kamilus Inguliman atau Pak Kamil biasanya yang suka saya akrab. Oke, saya akan chat Pak Kamil dan nanti Miss Hesti juga akan bergabung dengan kita as principal dari Paris de la Mode Fashion School. Kita akan ngobrol-ngobrol part kedua kita sekarang. Oke, kita masih bersama-sama di sini, masih nunggu follower kita akan join ya. Parusin apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu sehat ya. Keadaan dalam selalu sehat, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, you become what you think about. Kali ini kita akan kembali berbicara nih. Oke, saya akan chat dulu Pak Kamil. Pak Kamil sudah Pak Kamil sudah on air ya. Oke, juga Miss Hesti. Miss sudah on air ya. Oke, kita masih menunggu bersama-sama. Ya. Oke, masih kita tunggu satu persatu. Oke, PPKM sekarang masanya sudah mulai masuk lagi. Kita sekarang sampai tanggal 16 ya. Oke, Miss Hesti, apa kabar? Satu lagi, kemudian juga Pak Kamil juga sudah mulai join bareng kita ya. Kita sambil menunggu, kita ajak mereka untuk join. Sekarang sudah mulai tersambung pelan-pelan. Halo Pak Kamil. Yes, selamat siang Mas. Ya. Kedengeran suara saya Pak Kamil. Halo Miss Hesti. Sangat jelas. Hai. Nah, jelas ya? Oke, bagaimana Jelas ya suara sinyalku saya di ya. sini? Dalam keadaan baik-baik saja sekarang. Mudah-mudahan kita nggak bertengkar sama sinyal hari ini ya. Oke, Ya, karena udah betul. ada Diana Monce sudah Hai join Mon, ya. apa kabar kah kamu di Bandung? Ini salah satu guru fashion business juga nih temanku ya. Luar biasa. Kebetulan Oke. dulu sekarang dia stay di Bandung mengembangkan bisnis bersama Airbnb. Wow. Ya. Rencana juga aku mau Keren. mengundang Teh Momon atau Teh Diana untuk kita sharing-sharing di sini. Cuman masih belum ketemu idenya apa nih gitu. Mungkin nanti aku bisa pikirin ya satu hari Teh Momon. Siap. Oke, Pak Kamil, sehat kabarnya? Kita masuk ke part yang kedua nih Pak ya, dari banding percakapan kita yang kemarin ya Pak ya. Luar biasa ya. Jadi semakin hari semakin hot aja nih Paris de la Mode ini membuat IG live ya. Harus dong Pak, kita Harus, membagikan Pak. sesuatu yang Ini yang dinamakan dengan sustainable improvement. apa Pak? Sorry, sustainable? Improvement. Oh, ada juga Improvement. ya istilah itu ya, sustainable improvement ya. Jadi pengembangan diri yang terus-menerus, terus berkreasi, berinovasi, yang akhirnya berdampak baik kepada institusi. Oh gitu. Kalau kita mengenalnya kalau di fashion itu namanya sustainable. Artinya sustainable itu kita memanfaatkan dari baju-baju yang sudah misalnya sempit ataupun tidak terpakai menjadi sesuatu yang bisa kita daur ulang kayak gitu. Menjadi baju lagi, tapi lebih dimodernin lah gitu daripada segi stylingnya dan lain sebagainya. Oke. Iya. Pak Kamil. Iya, Pak Kamil, kita masuk ke pembicaraan kita ya. Kemarin kalau kita review sedikit kan apa sih tentang tema kita You Become What You Think ini adalah bagaimana kita bisa mengkompromikan Ini memang cita-cita. banyak terminologinya ya.
Iya, banyak Pak, banyak teknologinya pastinya. Oke, Pak Kamil, ini kan kita kemarin mencoba bercerita tentang bagaimana menyatukan ide ketika seorang anak mempunyai cita-cita juga dengan orang-orang tuanya gitu ya. Nah, Ya, kurang lebih kemarin Pak Kamil bilang saya yang masih saya ingat adalah kesuksesan itu adalah ketika kesempatan dan persiapan bertemu, ya. Nah, jadi itu kan ya, yang mesti kita pahami, ya kita pahami bersama gitu loh. Bagaimanapun juga kita nggak bisa ego dengan diri kita sendiri, kita juga mesti lihat keadaan sekitar, kita juga mesti mapping nih ya, dan kita akan mengambil peran di mana. Kurang lebih seperti itu ya Pak Kamil ya, kemarin bagian yang pertamanya ya. yes, yes, Oke, yes. nah sekarang pertanyaan pertama ya, Pak Kamil bicara mengenai you become what you think dengan konteks pendidikan nih ya, konteks pendidikan dengan hanya nggak bisa satu titik aja ke anaknya aja, atau hanya ke orang tuanya aja, dengan pendidikan yang proper dan mengarah ke sesuai minat dan bakat. Menurut Pak Kamil, hal itu mesti mulai didiskusikan dengan anaknya itu mulai kapan dan bagaimana metodenya gitu loh. Jadi si anak punya cita-cita, si orang tua punya keinginan ya, mesti bertemu apa sih metodenya mesti bagaimana agar oh kompak, oh orang tua saya mampunya sekian, orang tua inginnya anak-anak punya citanya sekian gitu loh Pak. Kayaknya ini masalah yang kok general banget tapi kayaknya common Serius banget ya ya. terjadi dalam Heeh. masyarakat ya. Betul. Ya, Iya, karena betul. saya pun juga dulu berdebatnya begitu dengan papa saya. Ya, ini apa namanya, experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman itu guru yang terbaik. Maka ketika Mas Imam mulai bertanya berdasarkan pengalaman real kehidupan gitu ya. Iya Pak, wah bertengkarnya dulu ya seru juga sih Pak gitu. Sampai papa saya bilang, ya kalau sekolah komunikasi mah nggak usah sekolah deh, katanya ngobrol aja katanya. Aduh gitu. Iya, iya. Oke. Nah, saya sebelum menjawab itu, Mas, barangkali Ya, saya mau mulai dengan menyampaikan sebuah fakta, fakta real tentang kehidupan ya, oke. supaya kita punya gambaran bahwa dari situlah langkahnya bagaimana kita kemudian tahu bahwa oh, real kehidupan manusia saat ini ternyata arah geraknya ke sana, sehingga orang tua tidak perlu terlalu menuntut, tetapi juga anak lalu tidak menjadi lepas bebas tanpa ada kontrol gitu. Nah, Ya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang dalam kehidupan itu yang mendapatkan income cukup besar itu 1%, itu orang mengambil jalur sebagai atlet, sebagai aktor atau aktris. Bahkan ada yang ya. bisa mendapat income yang baik itu hanya karena dapat lotre gitu ya. Itu cuma ada 1% di dunia ini gitu, sangat sedikit. Oh, Lalu sih. ada 5%-nya. 15% orang yang mencapai kehidupan yang cukup baik dari sisi finansial itu, ada 5% adalah orang-orang yang bekerja sebagai salesman. Ya, salesman. 5% sebagai salesman, oke. Ya, jadi satu tadi dari sebagai apa namanya atlet, artis, aktor itu ya. Sementara yang 5% ini rata-rata orang-orang salesman. Lalu 10% yang secara ekonominya cukup baik adalah orang-orang yang ada di posisi CEO, yang mereka yang Oke. kemudian mendapatkan sebuah opportunity untuk bisa memimpin banyak pihak dan secara income mereka cukup baik. Lalu 10% berikutnya adalah orang-orang dengan kategori self-employed. Orang-orang self-employed itu menurut wardannya Robert T. Kiyosaki ya, seorang pakar ekonomi gitu, dia memberikan kita banyak orang itu 10% yang mendapatkan income itu sebagai seorang self-employed, seperti misalnya seorang lawyer, seorang dokter, seorang apa ya, termasuk fashion designer gitu, itu 10%. Tidak Profesional banyak lah ya Pak ya jadinya ya ceritanya. profesional dalam bidang itu gitu ya. Dan idealnya orang bisa mencapai 74% penghasilan itu yang baik adalah rata-rata adalah business owner atau pembisnis. Nah, fashion designer ini ada di level mendekati itu. Jadi mereka masih self-employed, tetapi ketika mereka melakukan switch sedikit improvisasinya, inovasinya, maka dia ada di posisi sebagai business owner atau pembisnis. Dan dia adalah kategori orang yang bisa secara income-nya 74% untuk bisa mencapai taraf hidup yang baik. Nah, Oke.
atas dasar fakta real kehidupan ini, nah kita mau masuk nih pertanyaan Nah, Mas Imam, ya, bahwa ternyata anak-anak itu punya sesuatu yang unik, yang berbeda, gitu ya, yang harus bisa diterima oleh orang tua. Tetapi anak juga harus coba belajar untuk menyesuaikan, menyelaraskan hidupnya dengan keadaan ekonomi keluarga, gitu ya. Gitu. ya. Sehingga kalau mau arahnya kemana, ini bukan persoalan harus memenuhi yang mana, anak atau orang tua, Ya. tetapi ini adalah konsensus, ini adalah kesepakatan hasil proses dialektika antara orang tua dan anak. Katakanlah misalnya anak maunya, oh saya mau menjadi seorang fashion designer. Sebagai orang tua, melihatnya, apakah mungkin saya bisa mensupport ke sana? Kalau saya bisa mensupport anak saya, why not, gitu loh. Jangan kadang-kadang misperception dari orang tua adalah, wah fashion designer itu tidak cukup masa depannya nih. Maka ada nuansa pesimis yang kemudian membuat anak yang tadi ingin belajar itu lalu terkendorkan. Nah, tapi kita mau lihat bahwa ternyata itu dari fakta real tadi, menjadi self-employed ini termasuk orang yang dapat income-nya cukup besar. Menjadi lawyer, menjadi dokter, menjadi fashion designer itu adalah hebat sekali loh secara income-nya. Nah, kalau dia naikin sedikit levelnya udah sebagai business owner udah gitu. Nah, jadi mari dimulai dengan proses dialog. Ini bukan soal siapa kuat-kuatan, siapa yang harus mengikuti siapa, tetapi ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik, membangun dialog yang baik supaya kedua-duanya bisa win-win solution. Gitu. Yes. Itu dulu, Mas. Win-win solution. Oke. Berarti memang di sini ketika kita menjadi orang tua dan kita mempunyai anak, sebetulnya orang tua pun juga harus belajar ya, karena anak menurut saya kan juga bukan program komputer yang bisa kita program 100% ya Pak. Karena bagaimanapun tadi kan ya, betul. ya, jadi kita juga mesti berdiskusi dengan anak. Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan kedua, kan tadi Pak Kamil bilang adalah experience is best teacher. Dulu Pak Kamil bagaimana menaklukkan orang tua Pak Kamil? Ini nih cita-cita saya. Atau juga Miss Hesti bagaimana? Kan kalau kita sebagai konselor pendidikan, Bapak Ibu nih cita-cita apa sih masa depan anak Bapak nanti begini apa dan segala macam. Nah, mungkin orang tua juga bertanya, ya lu kan konsultan, lu kan punya misi mesti menguntungkan perusahaan lu gitu loh. Nah, ini sekarang ketika si anaknya sudah ketika mungkin di umur belasan tahun, Pak Kamil atau juga Miss Hesti menaklukkan orang tua, oh ini loh saya tuh inginnya ke sini gitu loh. Itu gimana Pak Kamil dulu? Kalau boleh cerita sedikit sehingga bisa kompromi dengan orang tuanya dan Pak Kamil berada di posisi sekarang gitu loh. Oke, menarik. Ini dua skenario ya Pak ya. Jadi kita berbicara bukan teoritis tapi fakta kehidupan dari the real of life ya. Nah, ini about our story gitu ya. Nah, story. Tapi sebelum saya mau cerita itu, Mas Imam, ada satu ungkapan yang sangat menarik dari seorang Maria Carey. Maria Carey ini seorang pemenang hadiah Nobel Fisika pada tahun sekitar 1930 sekian gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mudah. Semua orang harus mengupayakan kebaikan dalam hidupnya supaya dia bisa mencapai terbaik dalam kehidupannya. Bahwa ini tidak mudah, ini tidak gampang, tetapi dia harus meyakini dirinya dan dirinya ini harus dilihat, disupport bahwa dia memiliki rahmat kebaikan, berkat kebaikan yang harus itu terus diupayakan. Bahwa manusia nggak bisa duduk manis selalu berharap kebaikan itu datang. Tetapi harus melalui sebuah perjuangan sehingga perjuangan itu akan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Nah, terkait dengan itu, pengalaman real saya bahwa hari ini saya bisa menjadi begini adalah sebuah keyakinan diri saya pada saat itu dan memperjuangkannya di depan orang tua, gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita kemudian orang tua menyetujui tanpa sebuah usaha meyakinkan mereka. Nah, zaman itu, kala itu, saya kemudian bercerita kepada orang tua bahwa saya kelak saya ingin jadi begini.
Nah, Aha. waktu itu sih cita-cita mau menjadi seorang pastor, Mas Iman. Seperti seorang kayak Oke. pendeta gitu atau sebagai ini ya. Ya, Lalu masuk mereka sekolah bilang, teologi ceritanya dulu mungkin ya. Ya, nah, teologi. lalu mereka nanya, kamu yakin dengan sebuah pilihan hidup seperti itu? Saya bilang, entahlah, saya sih merasa yakin ini sesuatu yang menarik, menantang gitu loh. Karena ini tidak biasa dijalani oleh banyak orang. Lalu Aha. ketika itu mereka bilang, oke, kalau memang itu kami support. Apapun demi cita-cita kamu, apapun ini untuk kebaikan masa depan kamu, kami dukung. Kebetulan sekali saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena saya memiliki orang tua yang cukup demokratis, yang berusaha untuk selalu bisa mendengarkan kemauan dan harapan anak-anaknya. Dan itu diizinkan. Diizinkan saya mengalami Diizinkan. tahapan demi tahapan, perjuangan demi perjuangan, dan bahwa tadi ternyata ketika sudah disetujui orang tua pun ini menjadi sebuah responsibility yang semakin berat yang harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Jadi tidak Agree itu sekedar sebetulnya mendapat poinnya itu ya. persetujuan, tidak hanya sekedar mendapat persetujuan, tapi nextnya ya responsibility-nya itu harus lebih kuat. Dan ketika saya melewati proses ini ternyata dalam perjalanan situasi dan keadaannya berkehendak lain. Keputusan saya akhirnya harus lepas dari itu dan menjalani pendidikan sebagai seorang konselor. Lalu ketika menjalani itu dan ya mencoba berupaya sana sini, dan hari ini saat ini ada di sini sebagai seorang konsultan pendidikan. Ya, itu lika-likunya, itulah prosesnya bagaimana sebuah usaha, diskusi, dialog dengan orang tua, dan sebuah perjuangan untuk mewujudkan itu. Dan pasti sesuatu yang kita mimpikan itu tidak serta-merta akan terwujud, tetapi dengan berbagai teknik, berbagai persoalannya gitu ya. Itu untuk sementara, Mas Im. Betul. Oke, berarti memang di posisi anak-anak sekarang mereka masih sadar mereka harus mengupayakan mimpi mereka dengan berbagai cara, meyakinkan banyak pihak ya Pak ya. Jadi posisinya adalah seperti itu. Begitu juga pun orang tua pun juga mencoba memahami apa yang mereka perjuangkan. Nah, dari situ saya ingin coba bertanya sebagai Miss Hesti nih, sebagai praktisi sekolah fashion mode, bagaimana menghadapi orang tua nih mempertaruhkan masa depan anaknya. Terus kemudian juga orang tua, emang Miss Hesti fashion designer? Dari sekolah mana latar belakangnya? Kenapa berani-beraninya? Saya menggantungkan masa depan anak saya sama Miss Hesti loh. What do you say? Yes. Ya, saya setuju dengan tadi statementnya Pak Kamil. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah pengalaman menjadikan guru yang terbaik buat hidup kita ya. Sering kita mengadakan nih Mas Iman, Pak Kamil, setiap 3 bulan sekali saya selalu mengadakan konsultasi untuk parents ya. Parents konsultasi artinya kita ini menjelaskan kepada parents kemajuan-kemajuan daripada para murid ya. Nanti kita mulai yang batch selanjutnya itu dimulai di bulan ini ya, di bulan Agustus ini setiap minggu. Agustus. Jadi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini banyak sekali. Pertama, permasalahan daripada student, yang dimana student saya ini berumur di bawah 25 tahun ya, dan juga bahkan ada usia 50 tahun, bahkan 55 tahun mereka juga ada di kelas ya. Dan juga ya, yang kedua adalah masalah dengan parents ya. Masalah dengan parents ya itu tadi. Jadi perlu mungkin Mas Iman tahu, Pak Kamil tahu, saya basic bukan memang seorang fashion, ya kan? Saya adalah seorang teknik sipil, ya kan? Tetapi memang dari awal, ini perlu tahu nih semuanya yang ada di dunia sosial media ini ya. Dari awal memang saya menyukai tentang keindahan ataupun arsitek. Dunia arsitek, dunia desain itu saya pada waktu awal saya bercerita nih, awalnya memang saya menginginkan sekolah menjadi arsitektur. Ya, salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung yang memang benar-benar waktu itu sangat booming banget ya, kita tahu Unpar ya, itu arsiteknya luar biasa. Nah, tapi saya tidak punya bekal untuk
untuk basic saya menggambar ataupun mendesain, sehingga waktu pas tes ujian, satu kali saya lulus, kedua kali saya tidak lulus. Karena di samping Mhm. kiri kanan saya memang mereka punya skill. Nah, dari Ya. situ saya berpikir, kemudian pada satu ya memang ini adalah jalan Tuhan yang saya syukurin ya, gitu. Karena Ya. jalannya setelah itu saya menjadi konsultan salah satu dunia pendidikan yang ada di Jakarta juga, sekolah fashion, Mhm. dan kita mempelajari sistem-sistem yang ada, para sekolah fashion yang ada di Indonesia. Ternyata ada kekurangan dan ada kelebihan, di mana saya berpikir awalnya bagaimana caranya si si dunia fashion ini atau sekolah fashion ini bisa dilengkapi, bukan secara Oke. teknikal tetapi secara attitude, behavior, dan juga public speakingnya. Cara kita menjelaskan ke para customer itu seperti apa, dan juga identitas atau identity daripada para calon fashion designer ya, kayak gitu. Jadi beriring berjalannya waktu terciptalah PDM, dan juga orang tua sangat support ke kegiatan ataupun pembelajaran di Paris de la Mode. Untuk kayak Mhm. gitu, ada juga orang tua yang tidak support, tapi anaknya sangat ingin sekali untuk Oke. mengembangkan bakat mereka. Untuk karena itu, Mhm. setiap orang tua yang berkeluh kesah dengan saya, karena karakter yang kita bina saat ini di kelas ya atau di sekolah itu berbeda-beda. Tapi rata-rata Ya. mereka memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu mereka itu seniman, mereka itu art. Jadi apa namanya? Oh iya, Pak Kamil minta di-add lagi tuh Mas Iman karena tadi dia keluar. Heeh. Oke, saya Ya. coba masukin lagi Pak Kamil. Nah, iya, sudah. Oke, Nah, silakan lanjut, jadi Miss Hesti. iya, jadi parents juga mengkhawatirkan untuk masa depan anak-anaknya, apa namanya tuh, masa depan anak-anaknya, takut mereka nanti salah ke depannya untuk memilih. Tetapi Ya. dengan beriringan waktu kita sudah bisa melihat dalam waktu 3 bulan proses yang ada ini ya, kita olah si student ini sehingga mereka bisa menjadikan apa namanya, membanggakan para orang tuanya dulu dong, terutama ya gitu ya. Iya. Seperti yang kita lihat, mungkin Mas Iman juga sudah beberapa kali ngajar di tempat kita, Pak Kamil juga sudah beberapa kali bertemu langsung dengan para student ya. Itu akan terjadi perubahannya sekali. Memang unik ya, unique people as we know ya Pak Kamil. Setiap hari kita menghadapi Iya. anak-anak ini yang luar biasa, yang punya pikiran itu yang 10 langkah ke depan daripada kita gitu. Jadi orang tua kadang juga confuse, mereka, kok anak saya begini ya, kayak gitu. Kok anak saya begini ya. Tapi dengan adanya kita tuh sebetulnya satu, memang komunikasi itu penting. Jadi saya Komunikasi ya. sekarang membina segitiga nih, komunikasi antara lembaga pendidikan yang saya punya dengan orang tua dan juga anak gitu. Jadi keselarasan itu pelan-pelan kita akan bina ya, kita akan bentuk sehingga orang tua juga lebih yakin akan passionnya si para anak-anaknya mereka gitu. Kalau dari sisi Oke. saya begitu, Kak Iman. Jadi kebayang ya sebetulnya tugasnya Miss Hesti bukan hanya menyelenggarakan sebuah sekolah tapi juga bisa menenangkan parents dan menenangkan jalurnya ini petnya udah betul loh gitu. Kita Iya, nikmatin betul. bareng-bareng ya. Kita Iya, nikmatin bareng-bareng. betul. Ya. Mas Oke. Iman, Nah, tadi ya Mas gimana Iman, Pak Kamil? ini menarik. Tadi saya melihat rentang umur yang sedemikian tinggi. Ada yang sudah agak Ya. lumayan berumur, Gap ada yang generationnya gila-gilaan masih tuh muda pasti Pak. sekali gitu ya. Ternyata orang yang mau jadi seorang fashion designer bukan orang yang baru tamat SMA, tetapi ada yang Betul. sudah sangat berumur gitu ya. Tetapi Iya, bahkan ada yang betul. masih sangat belia untuk memulai. Artinya ukurannya bukan dari sisi umur. Saya menyimpulkannya begitu Iya. ya. Itu sebabnya mari kita belajar bahwa sejarah kehidupan di dunia ini telah membuktikan ya, bahwa umur Ya. bukan ukuran orang untuk memulai sesuatu. Betul, Contoh Pak. nih, contoh misalnya Nelson Mandela itu menjadi presiden Afrika itu pertama kali ketika dia berumur di 76 tahun loh.
Di saat semua orang sudah mulai pensiun, dia baru pertama kali menjadi seorang presiden. Terus misalnya Marconi adalah orang yang menemukan telepon, dia baru mendapat kesuksesan itu baru di umur 25 tahun. Dia sudah bisa menjadi seorang yang sangat kaya gitu. Lalu kita lihat Bill Gates. Bill Gates ini orang di umur 41 tahun ya, 41 tahun. Dia sudah bisa mengantongi 60.000 US dollar gitu. Itu artinya dalam umur yang sama-sama sangat variatif. Termasuk juga misalnya Colonel Sanders yang mempunyai KFC gitu ya. Di umur 65 tahun baru dia memulai bisnis. Baru bisa bangkit ya Pak ya, untuk memulai bisnis. Baru bisa bangkit. Nah, artinya saya mau mengatakan loh, ternyata di Paris de la Motte itu student-studentnya sangat variatif umurnya. Dan itu ternyata tidak jadi masalah. Karena ketika mereka punya kemauan, mereka punya atensi untuk mau belajar, mau mengembangkan diri, itu menjadi sesuatu opportunity yang sangat bagus untuk mencapai yang terbaik dalam hidup mereka gitu. Iya, bahkan itu, saya punya student yang usia 6 tahun pun kita ada ya. Artinya kids program di tempat kita itu mereka mau belajar dan amazingnya mereka tidak takut dengan jarum dan gunting. Padahal orang tuanya ketika pada masa trial class kita kasih lihat gitu ya prosesnya seperti apa. Orang tuanya yang pucet, anaknya santai, anaknya happy di dalam gitu. Bahkan awalnya orang tuanya takut untuk menitipkan si anak itu ke tempat kita, takutnya kena jarum lah, kena gunting ya, kena apa segala macam. Ternyata setelah mereka jemput anaknya nggak mau pulang. Nah itu dia Pak menariknya. Jadi mereka pengen terus-terus gitu, bahkan terus-terus untuk mereka 1 minggu sekali untuk kids program itu nggak cukup. Mereka maunya setiap kali libur. Nah, ini ada gurunya, anaknya happy, maminya deg-degan. Nah, itu dia tuh, anaknya happy, maminya deg-degan. Salah satu gurunya itu nih. benar sekali. Jadi, saya sempat ketawa sedih, ini maminya ya, benar ya. Semoga mami tidak seperti itu ya. Saya membebaskan anak-anak saya nanti, oh ya udah, kalian bisa berkarya apapun, selagi kalian bisa menjaga diri. Ternyata begitu ya. Intinya komunikasi sih, Pak, sebetulnya. Komunikasi. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita ngebahas dengan kita memang ada di dalam sebuah sekolah fashion. Attitude apa sih sebetulnya ketika memang si anak dan orang tua sudah kompromi masuk ke sekolah fashion? Attitude apa sih yang Miss Hesti sama Pak Kamil harapkan sebenarnya kepada orang tua agar anak itu bisa keluar potensinya secara maksimal, dan support apa saja yang dibutuhkan gitu? Karena kalau yang saya lihat banyak orang tua juga terkaget-kaget gitu. Oh, mesti bikin presentasi, oh mesti bikin pemotretan, oh mesti bikin bahan. Hah? Bajunya jutaan harganya, sekolah loh. Itu support bagaimana itu? Gimana Miss Hesti? Kalau dari sisi saya sebetulnya supportnya mudah sekali keimannya, karena saya tidak menekankan untuk biaya. Biaya memang kita terus terang. Kalau untuk sekolah fashion itu karena kita ini spesifik ya, pengajarannya one on one. Jadi keberhasilan studennya juga satu student dengan student lain itu berbeda. Untuk masalah biaya yang memang sedikit agak tinggi di kita itu adalah kita tidak masalah. Mereka fleksibel kok bayar ke kita. Tidak harus cash tapi bisa cicil juga ya kan. Dan juga ini merupakan investasi mereka di mana dalam 1 tahun mereka sudah bisa menghasilkan branding. Ya, sudah bisa menghasilkan branding ataupun sudah bisa menghasilkan produk yang mereka bisa jual. Begitu. Nah, itu satu yang kita tanamkan ke para mami ataupun papinya yang konsultasi dengan saya. Kemudian kadang kan masalah biaya yang nomor 1 nih ya kalau masalah pendidikan. Sementara kalau ibu-ibu membeli tas branded yang harganya puluhan juta 1 kali bayar is okay, nggak jadi masalah. Ataupun membeli perhiasan atau pernak-pernik yang memang dipakai, apalagi pandemi sekarang, mau pakai kemana? Ya kan gitu. Ya kan. Kita cuma berpakaian biasa online kerja gitu. Tapi kalau misalnya mereka kan terus berkarya. Setiap hari ide mereka tuh berbeda-beda gitu. Nah, jadi kenapa tidak kita memikirkan si orang tua ya? Kalau saya sebagai sisi orang tua selalu menekankan kepada para orang tua yang belajar di tempat kita bahwa investasi pendidikan ini sangat penting dan sampai bahkan dia tua nanti.
ya kan? Selagi Mhm. kita masih bernapas, selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup, pendidikan inilah, ilmu yang kita dapat ini adalah investasi untuk kita ke depannya. Seperti itu. Mungkin Pak Kamil juga setuju dengan statement saya hari ini ya. Jadi jangan takut untuk menilai-nilai. Kenapa para orang tua ataupun ibu-ibu di luar sana tidak takut untuk menilai satu tas dengan harga puluhan juta. Nah, itu dia tuh yang saya selalu menekankan. Dan kemudian untuk kepada murid-murid juga, kita juga lebih strict di sekolah untuk memang mereka untuk bertanggung jawab. Ya, karena Ya. dari sisi saya Iya. prinsipal juga kan bertanggung jawab untuk para orang tua mereka. Gitu, hasilnya. Ya. Dan juga student juga harus bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri karena bekal ya untuk mereka. Itu yang kita tanamkan sih, Mas Iman di Paris de la Mode. Oke, jadi supportnya sebetulnya memang mudah sekali ya. Nah, Pak Kamil dari sudut pendidikan mungkin yang ininya lebih luas range daripada hanya sekolah fashion. Biasanya Ya. apa saja sih yang orang tua berikan gitu. Oh Ya. begini ya. Oh, saya mesti begitu. Kok begitu sih gitu. Gimana mana? Ya, ya. Kadang-kadang orang tua sekarang terkaget-kaget dengan begitu banyak hal yang berubah demikian ya. Nah, Ya. tetapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Sesi tadi, bahwa salah satu investasi terbaik dalam kehidupan manusia adalah investasi akan pendidikan. Kenapa? Iya, Betul. iya. Kalau kita kemudian menginvestasikan untuk sesuatu yang sifatnya dari leher ke bawah, itu mudah sekali untuk beralih dan berpindah. Tetapi ketika kita menginvestasikan ini di leher ke atas, artinya knowledge kita itu harus kita kuasai. Itu tidak Yes. pernah akan diambil sampai kita akhir hayat hidup kita gitu. Iya, Jadi kalau betul. hari ini Setuju. kita berani menginvestasikan sesuatu untuk kehidupan jangka panjang ke depan, maka jangan takut dan jangan ragu. Karena apa? Orang tadi bisa beli tas yang branded tertentu aja oke, apalagi untuk yang sifatnya long term gitu loh. Ya. Ya. Mungkin bisa rusak, tetapi ilmunya itu akan tetap ada di dalam kehidupan dia. Itu satu. Yang kedua, bahwa konsepnya tidak ada makan siang yang gratis. Ya, segala sesuatu yang ingin kita raih dalam kehidupan ini harus kita sertai dengan perjuangan, dengan berjadi keringat dan berjadi lelah. Karena tanpa itu, maka impian, cita-cita, apapun yang goals yang kita inginkan itu sulit akan tercapai. Maka berjuanglah, bertekunlah ketika pada saat ini, lalu capailah yang terbaik dalam kehidupanmu. Karena apapun yang kamu perjuangkan tidak pernah akan ada yang sia-sia. Nah, kalau begitu, pesannya buat para orang tua, supportlah anak-anakmu. Berilah mereka kesempatan untuk mencapai sesuai dengan yang diinginkan. Support mereka, berilah mereka kesempatan, karena ini bagian dari investasi kita buat masa depan mereka. So, jangan ragu, jangan takut. Gitu. Lalu kepada gimana? Kepada student, attitude apa yang paling dibutuhkan? Pertama, ada dua hal menurut saya, dua hal yang harus mereka kuasai. Pertama, harus namanya take responsibility. Take responsibility, ya, harus bertanggung jawab atas hidupnya. Orang tua bersama anaknya itu kan mungkin tidak lama ya. Sebentar lagi orang tua akan punya kehidupan dan anak punya kehidupan sendiri. Maka jujur itu saya pikir Pak, takut saya juga Pak. Sebetulnya anak saya masih kecil. Karena bagaimanapun kita semua itu keputusan, semua resiko apapun ada di tangan kita gitu. Maka harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita mau. Kalau kita sudah mulai memutuskan sesuatu, maka belajarlah untuk bertanggung jawab atas hal itu. Orang bilang, choose your love and love your choice. Ya, pilihlah cintamu dan cintailah pilihanmu. Kalau kamu memilih untuk ada di dunia fashion design, maka cintailah itu sungguh-sungguh. Karena ketika kamu sudah mencintai, maka kamu akan keluar menjadi pribadi yang terbaik di bidang itu. Setuju Pak. Lalu yang kedua adalah hindari namanya victim story. Victim story ini manusia itu sering sekali, senang sekali untuk berusaha menyalakan situasi di luar dirinya. Supaya dengan menyalakan sesuatu dia merasa lebih aman. Padahal keamanan itu sifatnya semu dan itu akan mengkick balik kehidupannya.
Maka Oke. harus jangan sampai memviktimkan sesuatu di luar dirinya. Wah, orang tuaku nih tidak support sih. Ini karena guru saya nggak oke nih. Karena kondisi pandemi nih. Yang lain itu Yes. kadang-kadang membuat anak itu merasa oke, saya ada teman bahwa saya sekarang ini saya tidak sukses mencapai yang terbaik karena ini dan itu. Padahal itu adalah story yang dibuat sedemikian. Maka jadi student yang baik di Paris de la Mode, Anda ingin menjadi seorang fashion designer yang sukses dalam hidup ini, Anda harus memiliki attitude yang sangat dituntut. Yang pertama adalah take responsibility, dan yang kedua, jangan menciptakan victim story dalam kehidupan. Itu. Hey, student, listen for that. Betul, betul. Jadi terutama dalam PPKM ya, dalam situasi Ya. pandemi ya khususnya, kita nggak usah patah semangat, jangan patah semangat untuk aduh PPKM, aduh pandemi, jadi nggak bisa apa-apa gitu, jangan. Never Itu give up. ya kan, never give up. Kalau buat saya itu kita harus coret jauh-jauh. Selagi kita masih bisa berkarya, selagi kita masih bisa memberikan sesuatu yang terbaik, ayo kejar selalu ya. Seperti hari ini nih, kita bisa melakukan kegiatan event walaupun dengan virtual ya, walaupun dengan IG Live ya. Ya. Tapi ya ini adalah satu ilmu juga yang kita dapat, dan hari ini saya juga dapatkan dari Pak Kamil dan dari Mas Iman ya gitu. Jadi kita berbagi di sini untuk para student Parisian di Fashion School Paris de la Mode, jangan selalu berhenti dan jangan mengeluh dengan keadaan. Itu adalah energi negatif yang harus kita buang. Ya, jadi energi positif yang kita serap, jangan hasil swab yang positif ya. Jadi kita harus berjuang sama-sama untuk hasil swab yang negatif ya, kayak gitu. Pasukan garis satu. Iya. Mungkin buat teman-teman Parisian yang baru saya gabung di IG Live ya, karya-karya teman-teman student Parisian sudah banyak dipakai oleh selebriti-selebriti Indonesia ya, Krisdayanti kemarin juga dipakai dengan Ana Manopo, mereka juga sudah Manopo ya, dan mereka sudah mulai masuk ke ya? Artinya hasil karya itu sudah terpublikasi sampai sedemikian luas gitu ya. Iya, betul Pak. Luas bisa memakai. Betul. Beberapa anak-anak murid kita. Bukan hanya buat pemotretan, tapi mereka juga sudah sampai ke syuting video klip, bahkan itu bajunya sudah buat wardrobe dan yang lain-lain. Jadi memang sebetulnya dunianya memang cukup luas sekali. Nah, sehubungan dengan itu nih ya, menurut Pak Kamil dan Miss Hesti, monggo. Sebagai student, oke, bisa bikin baju sudah buat kita mempunyai target di PDM mesti selesai sekian tahun. Kemudian, oke, saya mau sambil bekerja, ya. Orang tuanya nanya, loh, kenapa sambil bekerja? Ini SKS-nya padat loh. Ya sambil bekerja. Menurut Pak Kamil dan Miss Hesti, student yang bekerja itu bagaimana, apalagi dalam industri kreatif seperti sekarang ini. Dan memang saya mesti akuin tugas-tugas di PDM itu bukan tugas-tugas yang ringan gitu loh. Sehingga mereka harus benar-benar mencurahkan segala energinya ya, untuk bisa mewujudkan tugasnya, tapi bekerja juga mesti berjalan. Gimana nih Pak Kamil? Menurut Pak Kamil, student yang bekerja ya, dan dari sudut orang tua bagaimana, dari sudut sekolah juga bagaimana? Karena dulu pun juga saya kuliah sambil bekerja juga sih Pak. Memang sih kelabakan, tapi beres juga sih. Menurut Pak Kamil gimana nih? Sama man. Experience ya. Iya. Bisa dulu deh. Saya dulu ya. Kalau menurut saya, bekerja sambil belajar itu penting. Saya juga melakukan hal itu waktu kita kuliah ya. Kebetulan ada tawaran juga untuk naik job, untuk handle event dan beberapa. Jadi selagi itu kita bekerja secara passion kita atau kita suka dan juga kita belajar adalah is number one priority pada saat kita menjadi seorang student, itu wajar. Kadang orang tua menginginkan anak itu belajar aja, ya konsentrasi di awal tanpa melihat si anak ini dari awal sudah bisa menghasilkan uang. Nah ini adalah yang jadi konsentrasi kita juga di Paris de la Mode, karena tujuan kita tidak hanya belajar secara teknikal,
dia menggambar ataupun desain ataupun membuat baju atau membuat satu produk, tetapi kita juga adanya yang namanya kelas business development. Artinya mereka ini harus bisa mendevelop satu karya mereka. Seperti contohnya ada beberapa murid saya yang sudah punya branding. Bahkan ini menariknya, murid saya ada satu orang kids program usia 11 tahun tapi dia sudah punya online shop. Ya, online shop, aksesori untuk rambut. Ini luar biasa sekali. Jadi mereka sambil belajar, sambil menciptakan satu produk yang mereka jual. Gitu. Ini luar biasa. Walaupun harganya di bawah 50.000, tapi followernya mereka ini naik terus dan sellingnya juga naik gitu. Nah, saya sebagai prinsipal dari sekolah juga ikut bangga Kak Iman, Pak Kamil untuk melihat kemajuan para student ya. Artinya mereka bisa bertanggung jawab untuk kemauan diri mereka sendiri ya gitu. Kita sebagai sekolah, sebagai lembaga pendidikan mensupport mereka. Kita ini sebagai ibaratnya tempat menampung mereka untuk mengembangkan semua kan. Yang mensupport student sendiri dan juga para orang tua. Itulah gunanya tadi yang saya jelaskan, 3 titik ini yang harus kita bina terus-terus melalui komunikasi. Kayak gitu. Menarik. Studentnya 12 tahun sudah punya brand sendiri. 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Saya waktu itu belum pikiran untuk berjualan hal seperti itu. So, Pak Kamil, what do you think? Student sambil bekerja. Kayaknya ini tambah kekhawatiran orang tua lagi nih. Rata-rata generasi agak kolonial bukan generasi milenial, itu rata-rata ini sedang kuliah, sedang kerja gitu, sedang punya pengalaman tertentu karena rasanya itu bisa dilakukan karena kebanyakan orang tua tidak cukup kuat dalam sisi finansial gitu ya, lalu itu yang dilakukan. Tetapi yang mau saya katakan bahwa ini bicara soal time management terkait dengan kalau orang yang tidak melakukan aktivitas yang lain, dia hanya fokus untuk belajar saja, belum tentu dia lebih berhasil daripada orang yang ketika dia sedang kerja tetapi juga sedang belajar. Yes, betul. Semakin banyak dia memiliki kesibukan, sesungguhnya waktu itu sungguh sangat berharga dalam hidupnya. Tapi semakin banyak waktu kosong, orang akhirnya kemudian menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi itu muncul tuh, yang suka menunda-nunda, yang suka nanti dulu, entar dulu, itu sering terjadi karena kita merasa punya banyak waktu. Tetapi di saat waktunya sangat mepet, membuat orang bilang kayak ilmu kepepet. Di saat kepepet itu waktunya segala sesuatu itu menjadi lebih nyantol di kepala gitu loh. SKS Pak, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam ya. Jadi menurut saya baik kalau kemudian tergantung caranya kita membuat prioritas, tergantung caranya kita memanage waktu. Kalau kita bisa memanage waktu di saat kita bisa kerja, juga bisa sambil belajar, itu sangat baik. Tetapi ternyata ada orang yang cuma single fokus. Nah, mungkin dia harus hati-hati karena ketika dia memfokuskan 2 hal dalam waktu yang bersamaan bisa jadi kacau. Ya. Banyak orang kemudian misalnya waktu dia kuliah nggak selesai karena apa? Dia sambil kerja, sambil kuliah, lalu dia merasa ketika duitnya sudah dapat, udahlah sekolahnya nggak usah lagi dah gitu. Nah ini jadi kadang-kadang bagaimana kita melakukan prioritas. Nah analoginya prioritas dan time management ya. Orang mau ngejar menangkap 2 ekor bebek. Kalau 2 ekor bebek ini sama-sama difokuskan, dikejar dua-duanya, kadang-kadang kita nggak dapat dua-duanya. Tetapi kalau kita fokus satu dulu yang ketangkap, satunya akan mudah untuk didapatkan. Tetapi ini kemudian berbicara soal fokus. Tetapi bahwa ketika fokusnya itu bisa diseimbangkan dengan time management yang baik, maka dua-duanya bisa running well. Artinya sekolah oke, kerja oke, menghasilkan duit oke. Semakin dini, semakin Anda bisa mempunyai brand, semakin cepat Anda bisa berbisnis, menghasilkan duit, Anda ada di posisi 74% yang menjadi business owner, pengusaha, menghasilkan duit.
dan orang tua Anda sudah merasa bahwa anak saya ternyata sedemikian belia, sudah mengalami namanya time freedom, yang memiliki namanya financial freedom. Itu enak banget loh. Itu Mas. Iya, Yes, betul. ya. Menuju ke sana. Saya ngalamin sendiri ketika memang kuliah sambil bekerja ya, karena pekerjaan saya ngomong jadi saya jadi penyiar gitu ya. Dulu mama saya bilang, Nah, "Digaji berapa sih? Siaran mesti jam 10 malam sampai jam 10 malam berangkat dari rumah, siaran jam 12 pagi, jam 12 malam sampai jam 2 pagi after midnight ya pertama-tama gitu ya." wow. Nah, itu nampaknya orang tua saya tuh bilang bahasa tubuhnya gini, "Mama masih bisa kok kasih duit gitu nih. Ngapain mesti kerja gitu-gitu amat?" Pada saat itu loh, saya mesti berangkat dari rumah kira-kira jam setengah 10 atau jam 10 malam, karena jam 11 mesti standby, kita baru mulai untuk acara after midnight. Namanya juga after midnight ya, jam 12 Kirain malam dugem. gitu. Dan saya pikir, dan kita pikir dulu tuh nggak ada audiensnya. Ternyata pendengar radio after midnight itu Banyak banyak banget, sekali, Pak. termasuk dulu juga aku waktu sekolah juga pendengar after midnight tuh. Kadang suka kirim-kirim pesan kan kayak gitu. Gitu pada zaman dahulu. Jadi kayaknya kita pembicaranya memang sudah mulai sedikit mengerucut bahwa ketika mendapatkan kemampuan bekerja sampai kuliah sambil bekerja ya sambil sekolah itu kemampuan time management kita dan skala prioritas kita menjadi terasah ya. Nah, sehubungan dengan itu menurut Pak Kamil sama Miss Hesti boleh dong di-share. Entrepreneurship itu dalam bidang kurikulumnya itu berarti sebetulnya mesti dimasukkan nggak sih, dan kapasitasnya berapa persen gitu loh? Iya, kalau saya dulu ya Pak Kamil ya untuk ini. Kalau Ya, dari sisi Paris de la Mode Fashion School, untuk kita sebetulnya ada 3-in-1 program. Yang pertama adalah Fashion Design and Creation, kemudian Pattern Making and Production, yang keempat adalah Fashion Branding and Business Development. Nah, ini Ya. karena di kita sistemnya 20% adalah teori dan 80% adalah praktis, maka 3 hal ini yang kita pelajarkan di sekolah kita. Untuk fashion branding dan business development kita ambil sekitar 30% dari si 2 hal ini, seperti itu. 2 hal yang fashion design dan Iya. pattern making ini. Jadi 30% yang kita masukkan termasuk dengan public speaking. Public Ya. speakingnya seperti itu, Kak Iman. Oke, berarti jadi student sebetulnya buat Anda juga yang mempunyai informasi, Anda bisa ambil kesimpulan dari yang Miss Hesti jelaskan tadi bahwa ketika masuk Paris de la Mode Fashion School itu memang Anda di-push untuk dapat membuat brand, kemudian melakukan penjualan ya, Miss Hesti ya? Betul, betul, betul. Betul. Penjualan yang kita arahkan sekarang melalui online. Jadi sebelum mereka menjual satu produk atau meluncurkan satu produk, biasanya kita itu bekerja sama dengan para fotografer dan juga fashion stylist Indonesia untuk menggunakan baju-baju daripada student kita. Artinya kita juga harus berkorban ya. Ibaratnya seperti ini, tukang Indomie aja kalau mau membina usaha mereka harus ada modal. Apalagi sebagai as a fashion designer, apalagi kita younger designer, itu juga harus mengeluarkan effort, modal, dan juga tenaga, dan juga pikiran ya. Jadi saya sekarang sudah bekerja sama di tahun kedua ini, kita sudah mulai bina kerjasama dengan para fotografer dan fashion stylist Indonesia, di mana mereka suka merequest baju-baju yang dipakai oleh artis, influencer, kemudian para model ya, Miss Indonesia atau Miss Grand Indonesia mereka pakai, mereka biasa request ke saya dengan model tertentu, bahan apa, warna apa, sehingga saya lempar ke student untuk dijadikan portfolio mereka untuk disediakan. Nah, dari situ mereka blow up ke sosial media, karena memang sekarang kan seperti kita tahu ya Kak Iman, sosial media e-commerce itu paling number one untuk selling ataupun meluncurkan segala produk kayak gitu. Prosesnya seperti itu. Oke. Gitu ya, berarti salah satu ini bisa jadi masukan sebagai kepada orang tua, kepada parents, bahwa ini memang purpose-nya, tujuannya ke sana dengan pet yang seperti ini sudah disediakan cukup jelas. Iya, menurut Pak Kamil Rules-nya bagaimana seperti itu ya. Iya. Gimana menurut Pak Kamil nih?
Wow, ini menarik ya. Saya kira konsep kurikulum yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Hesti itu sangat komprehensif ya. Bahwa Ya, untuk mencapai sebuah proses itu harus melalui sebuah mekanisme persiapan yang baik dan harus punya kemampuan entrepreneurship yang baik gitu ya. Maka Betul. kurikulum tentang entrepreneur itu menjadi sangat penting bahwa mereka oke. tidak hanya cukup mengetahui tentang kemampuan apa kapasitas mereka sebagai pattern making ataupun apa namanya uh, Fashion design. fashion design, tetapi mereka harus memiliki skill yang terkait dengan entrepreneur. Betul. Nah, kan orang bilang selling not about product but selling about story, ya. Saya ulang ya. Ah, Selling not is about product, but selling is about story. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa karya hasil cipta, desain kita sudah sedemikian bagus, tapi kalau kita tidak cukup mengetahui sisi marketing, bagaimana kemudian menceritakan itu kepada keluar, membangun branding yang baik, siapa yang aware dengan karya kita gitu? Siapa yang peduli? I don't Betul. care. Kalau saya ya, kemudian tidak cukup tahu gitu loh. Maka penting sekali teman-teman yang studentnya, ini Anda harus menguasai itu. Kan di dalam dunia marketing itu ada 3P, ada 7P Mas. 7P ini ya, harus dikuasai, harus dimengerti. Yang pertama itu P pertama itu namanya produk gitu ya. Produk oke. ini kan mereka tahu produk mereka apa. Yang kemudian yang kedua itu bicara soal pricing. Pricing harganya masuk nggak sih kondisi pasar mereka tuh ada di posisi mana gitu loh, segmentasinya gitu. Kalau untuk Ya, para artis dia mau kasih berapapun harganya, saya kira sangat ini masuk akal gitu ya. Lalu yang ya, ketiga ya. bicara soal place, di mana tempatnya. Kalau kita jualan hasil desain kita taruh di apa toko kelontong ya nggak akan ada yang beli. Betul, Tetapi betul, kemudian Pak. itu kita taruh di Oh. tempatnya, place-nya yang di tempatnya misalnya Place-nya. di hotel, di tempat-tempat yang oke, pasti harganya sangat menawan gitu ya. Lalu yang berikut adalah promotion. Nah, P yang keempat adalah promotion. Promotion itu kan penting kan. Bagaimana sesuatu bahkan produk sebesar Aqua yang sudah sangat terkenal ya untuk air kemasan, itu aja dia tetap harus mengalokasikan budget yang sedemikian besar untuk promotion. Gitu. Nah, apalagi kita yang baru pemula, yang Miss Hesti tadi ceritakan tadi, apa penjual mie ayam atau tukang bakso di pinggir jalan aja dia butuh promotion supaya jualannya lebih laku gitu. Apalagi Iya, kalau betul. kita menjadi seorang fashion designer. Yang berikut adalah yang kelima itu namanya proses. Proses. How to make it happen. Bagaimana kita melalui tahapan-tahapan mekanisme dalam proses itu, karena kita tidak hanya sekedar bicara soal outputnya, hasilnya, tetapi resultnya, tetapi kita juga berbicara soal bagaimana proses itu kita setia menjalani. Karena ketika kita setia menjalani proses dengan baik, maka resultnya pasti juga akan baik. Orang bilang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Yes, Atau hasil betul. tidak mengkhianati proses gitu Proses. ya. Ini Betul. dua hal yang saling terkait. Dan yang ketiga ada yang keenam adalah Keenam. people. Keenam adalah people. People itu artinya apa? Diri kita yang harus kita jual. Kalau sebelum kita menjual produk desain kita yang bagus, kita memulai dengan menjual diri kita. Orang membeli pertama bukan karena produknya, tetapi siapa yang menjual. Yes, betul Pak. Penting Setuju. penting sekali saya lihat Paris de la Mode itu dengan sebuah konsep yang visioner, bagaimana kemudian studennya tidak hanya diajarkan tentang kapasitas soal itu, tetapi selalu kemudian diberikan kemampuan untuk pelatihan attitude, pelatihan tentang public speaking, pelatihan tentang communication yang lain. Ini kan hal-hal yang terkait dengan people-nya. Kalau people-nya bisa membawa diri itu dengan baik, maka produknya pasti akan mudah. Jadi orang menolak, kita diterima atau ditolak bukan karena produk kita yang paling utama, tetapi who are you? Gitu. Siapa kita gitu. Kalau kitanya oke, akan sulit untuk ditolak. Tetapi kalau kita nggak oke, sebagus apapun produk kita akan mudah ditolak. So mulailah dari people-nya. Ya, siapanya kita gitu. Lalu yang ke-7 adalah terakhir adalah physical
physical evidence atau bukti fisik, bahwa kadang-kadang ada banyak hal yang kita lakukan selalu ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa ini loh Paris de la Mode hebat karena ada kegiatan-kegiatan ini. Contoh misalnya Paris de la Mode kemarin bisa membuat fashion show di hotel yang berbintang begitu, itu keren banget. Dan ketika Parisnya melihat bilang, wow, berarti ini sangat worth it lah. Kenapa? Karena kami membayar sedemikian, ternyata anak-anak kami memang elegan gitu. Dan yang lebih menarik lagi, siapa dulu tuh MC-nya? Keren banget kala itu. Langsung kok saya langsung gak enak duduk ini ya, langsung ya. Itu dia. Siap, thank you, keren banget. Tapi memang bagaimanapun juga ini pembicaraannya sebetulnya makin banyak nih ya yang ingin diobrolkan. Tapi IG Live memang membatasi kita hanya dalam waktu 1 jam nih ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya statement. Tapi tadi sudah lebih menjurus. Sebelum kita tutup, Miss Hesti sama Pak Kamil boleh dong kasih statement closing terlebih dahulu buat sesi kita hari ini nih. Silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Pak Kamil, Mas Iman yang sudah meluangkan waktunya ya, walaupun kita 1 jam kayaknya padat banget ya materi yang kita ini ya, terus begitu cepat ya, ini kayaknya baru 10 menit ya kita ngomong ya gitu. Nah, buat teman-teman yang hadir di live siang hari ini, saya juga menyampaikan terima kasih atas waktunya sudah sama-sama mengikuti sharing. Jadi apabila kalian semua para calon student yang ingin belajar mengenai lebih detail lagi mengenai dunia fashion, silahkan nanti link ke bio WhatsApp kami di Paris de la Mode Fashion School. Nanti teman-teman admin di sekolah akan bantu untuk memperjelas program-program apa yang kita punya. Dan juga kita nanti Kak Iman akan bertemu di tanggal 19 ya. 19 Agustus kita ada session dengan salah satu fashion designer Indonesia, yaitu Pak Dani Satriadi, untuk mengulas tentang sisi kehidupan para desainer juga. Nah, jadi kemudian kita juga Pak Kamil, kita nanti akan ada roadshow sama-sama dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Ini ada talk show yang akan kita adakan juga, termasuk salah satu Pak Kamil pembicaranya nanti bersama para rekan-rekan yang lainnya. Kita nanti akan atur jadwal setelah ini, dan roadshow yang kita adakan di IG sharing ini juga akan nantinya menuju ke sana ya Kak Iman ya, topik-topik yang akan kita angkat. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Miss Hesti. Pak Kamil, silakan Pak Kamil. Yes, saya ingin menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sedang mengikuti IG Live ini. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan, apa yang kita diskusikan hari ini, walaupun kecil sederhana, bisa memberikan sebuah insight supaya hidup kita menjadi lebih berwarna. You become what you think about. Anda menjadi apapun tergantung apa yang Anda pikirkan. So, mari berpikir yang besar, berpikir yang memuliakan, supaya kehidupan kita senantiasa dimuliakan dengan apa yang kita lakukan dan juga dengan kehadiran semua orang di kita. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, thank you banyak Miss Hesti, Pak Kamil, untuk Anda yang sudah join hari ini. Memang saya tidak sempat sapa satu persatu karena memang pembicaraan kita sangat menarik, tapi senang banget bahwa Anda sudah hadir di sini. Kita ketemu di acara IG Live berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan maju bersama Paris de la Mode Fashion School. Dan selamat siang, selamat beraktivitas buat kita semua. Thank you Miss Hesti, thank you Pak Kamil. Bye. Bye.